dan semoga nanti anak-anak tetap semangat belajar dan fokus saat pembelajaran. Nah, sebelum itu, siapa tadi yang membersihkan? Siapa piket kebersihan? Nah, kelasnya sudah lumayan bersih, tetapi untuk selanjutnya semoga lebih bersih lagi ya. Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, sebelum itu, kata kelasnya pimpin doa terlebih dahulu. Siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Dengarkan namanya terlebih dahulu ya. Andi Nafisa, Adiba, Ahmad Alim, Hadir, Bu. Ahmad Riyad, Andi Azahra, Hadir, Bu. Andi Basok, Andi Delia, Hadir, Bu. Andi Tandriayu, Asraka, Ashar, Hadir, Bu. Mahardika, Aksa, Hadir, Bu. Anugerah, Farel, Muhammad Nur Azikra, Hadir, Bu. Safira Anabel, Putri Hanisa, Safia Aira, Hadir, Bu. Zalfa, Andi Nawa, Hadir, Bu. Adela Zahwa, Aidan, Hadir, Bu. Aisyambul, Alfi, Fakir, Hadir, Bu. Andi Irsyad, Hadir, Bu. Andi Kori, Hadir, Bu. Andi Muhammad Yusuf, Hadir, Bu. Rosta Liana. Hadir, Bu. Hari ini hadir semua ya. Semoga kedepannya anak-anakku semua hadir tanpa izin Alfa atau kalau sakit jaga kesehatan Kak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, supaya lebih semangat dan fokus saat belajar, Ibu memiliki speaking, yaitu tepuk, fokus, dan semangat. Kita mulai dari tepuk, janji, fokus. Kita semua tahu tepuk, janji, fokus. Kita mulai. Tepuk, janji, fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Tepuk, semangat. Semangat, Nah, sudah bikin tepuk fokus dan tepuk semangat. Ibu harap selama pembelajaran berlangsung, semuanya harus bersemangat, fokus, tidak banyak cerita, dan mendengarkan saat memberi penjelasan. Mengerti? Ngerti. Nah, hari ini kita belajar tentang penerapan norma dalam kehidupanku. Ibu bertanya terlebih dahulu, pelajaran apa yang dipelajari sebelumnya? Tentang dan Pancasila. Kemarin pernah belajar kita tentang Pancasila dan macam-macam norma. Sekarang kita belajar tentang penerapan norma dalam kehidupan kita. Nah, sebelum itu pernah tidak kalian semua itu melanggar aturan di sekolah atau di rumah? Pernah? Kalau pernah atau tidak pernah, kalau kira-kira kalau melanggar aturan, apakah ada sanksinya? Biasanya seperti itu. Nah, betul sekali.
mampu memahami arti norma di lingkungan sekitar. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan penerapan norma di sekolah maupun di rumah. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan sikap mematuhi norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu ada yang tahu apa itu norma? Ada yang tahu apa itu norma? Ada yang tahu? Nah, betul sekali ya. Norma itu adalah aturan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti tadi dijelaskan oleh Delia bahwa norma itu adalah aturan yang berlaku di kehidupan sehari-hari. Nah, norma itu adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku masyarakat agar hidup tertib, rukun, dan aman. Norma dibuat berdasarkan nilai-nilai dan aturan hukum dalam suatu masyarakat. Nah, ada berapa jenis norma? Yang pertama itu adalah norma. Yang kedua, yang ketiga, betul sekali. Nah, norma agama itu adalah seperangkat aturan yang berasal dari kitab suci yang berisi tentang perintah, larangan, dan anjuran dari Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, biasanya kan kita selalu melakukan sholat zuhur sebelum pulang. Itu adalah salah satu contoh norma agama karena melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Nah, yang kedua, kita tidak boleh mengejek atau mengganggu ibadah lain. Nah, selanjutnya itu norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini adalah norma yang bersumber dari kebiasaan dan tata cara hidup bermasyarakat. Contohnya, kalau ketemu ki sama guru tak, ketemu sama teman tak, kita harus bersikap sopan. Kalau ketemu ki sama orang yang lebih tua, kita harus hormati. Nah, selanjutnya itu norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan ini adalah norma yang bersumber dari hati nurani manusia. Seperti kalau misalnya ada teman tak jatuh atau tidak ada pulpennya, maka kita harus meminjamkan dan membantunya. Nah, yang terakhir itu adalah norma hukum. Nah, norma hukum ini adalah aturan yang dibuat pemerintah dan memiliki sanksi tegas, seperti tidak mematuhi lalu lintas dan membayar pajak. Nah, kalau di sekolah itu contohnya kita harus mematuhi tata tertib sekolah. Nah, dalam penerapan norma seperti norma agama, kesopanan, dan kesusilaan serta hukum, kita harus terapkan itu dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti kita terapkan di sekolah dan di rumah. Nah, dalam norma di rumah itu adalah aturan atau kebiasaan yang mengatur perilaku antara anggota keluarga. Contohnya, menghormati orang tua, melaksanakan kewajiban, dan menjaga kebersihan. Selanjutnya itu norma di sekolah. Nah, norma di sekolah ini adalah standar perilaku yang diharapkan dari setiap warga sekolah untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan harmonis. Misalnya, datang tepat waktu, memakai seragam rapi, dan menghargai guru serta teman. Pernah datang terlambat? Kalau datang terlambat, ditegur atau bagaimana? Jadi kita harus datang tepat waktu. Nah, manfaat norma. Nah, dengan memahami norma atau menerapkan norma, hidup kita akan menjadi tertib, aman, adil, serta membuat hubungan di rumah dan sekolah semakin harmonis. Nah, seperti tadi, kalau tidak dilanggar itu norma, jadi akibat melanggar norma yang pertama itu kita mendapat sanksi, misalnya dimarahi, ditegur, atau dihukum sesuai dengan aturan. Nah, dipahami semua penjelasan tentang norma? Jadi tadi ada berapa jenis norma? 4. Kalau sudah paham, selanjutnya itu mari berdiskusi. Nah, di sini ada lembar kerja peserta didik. Di sini pertama menuliskan nama kelompok dan anggota kelompoknya. Nah, di lembar kedua ini ada teka-teki silang. Di sini pertanyaannya
berupa norma dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya, pada halaman berikutnya, yaitu adalah penerapan norma di rumah. Nah, di sini ada gambar yang ditempel di bagian sini, disesuaikan. Misalnya di kolom pertama itu memuat norma agama. Jadi kita menempelkan contoh penerapan norma agama di rumah. Begitupun dengan halaman berikutnya. Tetapi yang halaman sebelumnya itu tentang norma di rumah. Nah, sekarang ini tentang norma di sekolah. Sama halnya, kalau norma agama ditulis ditempelkan contoh sesuai dengan norma agama yang berlaku di sekolah. Nah, sebelum itu Ibu bagi kelompok pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Perhatian, ya. Nah, namanya kerja kelompok berarti harus kerja sama. Jadi nanti ada yang menulis, ada yang mencari jawaban dan sebagainya. Jadi hal ini saling bekerja sama. Nah, kalau begitu silakan dikerja sama. Selanjutnya itu presentasi. Kita mulai dari kelompok 1. Perwakilan satu orang satu kelompok untuk mempresentasikan. Selama yang membaca doa sebelum belajar, norma kesopanan, mengucapkan salam ketika bertemu guru,
menyontek saat melamar. Norma hukum menggunakan seragam sesuai aturan, menaati tata tertib sekolah. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kita beralih ke kelompok 2. Yang lain, perhatikan itu manta, jangan tidur di sana, jangan berisik. Yang lain jangan
Kan tadi dipahami bagaimana contoh penerapan norma agama di rumah dan di sekolah. Jadi selanjutnya itu adalah mari berlatih. Nah, di sini nanti Ibu akan sebut namanya secara acak untuk naik mengerjakan soal yang telah Ibu sediakan. Dan di sini ada soal terkait penerapan norma dalam kehidupan kita. Nah, nanti Ibu akan sebut namanya secara acak. Nah, cara pengerjaannya itu nanti kalian pilih salah satu nomor yang mau kalian kerjakan. Nah, kita mulai. Yang pertama, Ibu akan memanggil Yusuf. Nah, nanti Yusuf pilih salah satu nomor. Coba tunjuk nomor berapa yang ingin dipilih. Silakan jawab. Norma agama bersumber dari A. Pemerintah, B. Adat istiadat, C. hati nurani, D. ajaran Tuhan. Ya, jadi jawabannya itu adalah ajaran Tuhan. Berikan tepuk tangan. Nah, selanjutnya Ibu panggil Andi Delia. Silakan pilih satu nomor. Nah, pertanyaannya, orang yang menaati norma disebut A. orang jahat, B. pembohong, C. orang disiplin, D. pemberontak. Jawabannya C. Ya, jawabannya betul ya. Berikan tepuk tangan. Selanjutnya Ibu panggil Andi Tendiayu. Silakan pilih salah satu nomor yang ingin. Pertanyaannya, mematuhi tata tertib sekolah adalah contoh penerapan norma. A. hukum, B. kesopanan, C. kesusilaan, D. agama. Betul sekali ya, jawabannya itu adalah norma hukum. Berikan tepuk tangan. Selanjutnya Ibu panggil Zahwa. Silahkan pilih salah satu nomor, boleh acak ya nomornya. Pertanyaannya, sering membantu orang tua di rumah merupakan contoh penerapan A. agama, B. kesopanan, C. hukum, D. kesusilaan. Jawabannya benar yaitu norma kesusilaan. Berikan tepuk tangan. Selanjutnya Ibu panggil Andi Baso. Pertanyaannya, orang yang sering melanggar norma akan A. dihormati masyarakat, B. dijauhi dan tidak dipercaya, C. dipuji oleh orang lain, D. disayang semua orang. Jawabannya itu apa? B. Ya, berikan tepuk tangan untuk Andi Baso. Selanjutnya Ibu tunjuk Farel. Nomor berapa yang ini? Nomor 5. Pertanyaannya, jika tidak ada norma, maka kehidupan akan A. damai dan tertib, B. menjadi lebih indah, C. kacau dan tidak teratur, D. tenang dan aman. Jawabannya ya, betul sekali. Berikan tepuk tangan untuk Farel. Selanjutnya Ibu tunjuk Alfi. Beli akan Nomor berapa? Nomor 14. Bertemu termasuk penerapan norma A. kesusilaan, B. hukum, C. kesopanan,
kesopanan B agama. Jawabannya kalau mengucapkan salam itu norma Kesopanan. jawabannya berarti Kesopanan. ya betul sekali. Berikan tepuk tangan. Ini petunjuk zikra. Nomor yang dipilih 20. Pertanyaannya, norma kesopanan bersumber dari A. Perintah kepala desa, B. Kebiasaan yang ada di sekitar masyarakat, C. Ajaran Tuhan, D. Undang-undang tersebut. Jawabannya B. Betul sekali. Berikan tepuk tangan untuk Sita. Ada yang ingin mengajukan diri untuk naik? Siapa yang mau? Angkat tangannya. Rosaliana, silakan. Milih nomor 15. Pertanyaannya, tidak melakukan tindakan korupsi merupakan penerapan norma A. Agama, B. Hukum, C. Kesusilaan, D. Kesopanan. Jawabannya ya betul sekali, jawabannya adalah hukum. Berikan tepuk tangan. Selanjutnya siapa yang mau? Angkat tangannya. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Lori, silakan. Nomor 8. Yang lain jangan berisik. Pertanyaannya, hidup masyarakat akan damai jika semua orang A. mematuhi norma yang berlaku, D. melanggar norma, C. tidak peduli aturan, D. berbuat sesuka hati. Ya, jawabannya betul sekali. Berikan tepuk tangan untuk Lori. Selanjutnya, yang ingin maju, Andi Nafas, silakan. Pertanyaannya, menghormati orang yang berbeda agama merupakan penerapan norma A. Kesopanan, B. Agama, C. Kesusilaan, D. Hukum. Jawabannya B. Betul sekali, jawaban itu norma agama. Berikan tepuk tangan untuk Adinapa. Adi sudah semua ini dijawab terkait soal pilihan ganda yang sudah ibu berikan. Ternyata semuanya sudah paham terkait norma ya? Karena sudah semua ini paham terkait norma, kalau begitu ibu mau tanya, tadi ada berapa jenis norma? 4. Yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Jadi terdapat 4 norma, jenis-jenis norma. Nah, ada yang bisa sebutkan satu contoh penerapan norma di sekolah? Di sekolah. Nah, mematuhi tata tertib di sekolah. Apa lagi? Norma yang berlaku di sekolah? Ya, menghormati guru. Nah, memakai seragam sekolah sesuai aturan. Nah, kalau contoh penerapan norma di rumah, contohnya seperti tidak berbohong, ya, tidak berbohong, membantu orang tua tanpa disuruh. Jadi semuanya sudah paham terkait norma ya. Nah, kalau begitu tepuk wow untuk apresiasi kepada kalian semua. Tepuk wow. Jadi kesimpulan dari
kita pada hari ini perhatikan bahwa norma itu adalah panduan hidup bersama. Irsyad, jangan gitu. Jadi norma adalah panduan hidup bersama, aturan yang dibuat yang berlaku di lingkungan sekolah maupun di rumah. Jika semua orang mematuhi norma, maka kehidupan kita akan lebih aman, tertib, dan menyenangkan. Oleh sebab itu, kan semuanya sudah paham terkait norma, bagaimana penerapan norma di rumah, dan bagaimana penerapan norma di sekolah. Jadi, anak-anak semua harus bersikap sopan, baik, dan berperilaku jujur. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kakak kelasnya silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Siap. Salam. Teman-teman, sebelum mari kita berdoa. Doa dimulai. Semuanya sudah paham terkait norma. Jadi ibu harap nanti kalau di rumah, di sekolah maupun di mana kita berada harus patuhi aturan yang telah ditetapkan. Nah, kalau begitu silakan bereskan peralatannya, kemudian hati-hati kalau mau pulang. Assalamualaikum warahmatullahi